Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pertemuan ke-7 dengan materi sumber hukum dan klasifikasinya dengan dosen pengampu Ibu Trini Sri Haidiati SMH. Perkenalkan, nama saya Aryan Fadila dengan NIM 2243500 dan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sedina Alif Nur Kamal dengan NIM 224350572. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifah Sultan Al-Razi dengan NIM 22435001119. Baik, yang pertama adalah definisi sumber hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua adalah sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum, penguasa, dan masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum. Jenis ini sumber hukum. Ada dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, pandangan keagamaan, kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, kriminologi lalu lintas, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Klasifikasi sumber hukum. Hukum dapat diklasifikasikan menurut bentuknya, fungsinya, sumbernya, isinya, dan masa berlakunya. Bentuknya, hukum material, hukum tertulis, kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tentang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis, kaidah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Fungsinya, hukum material, substantive law, terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban-kewajiban. Hukum formal, adjective law, peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum material. Bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. Kemudian ada klasifikasi sumber hukum menurut sumbernya. Yang pertama itu ada hukum undang-undang atau hukum yang tercantum dalam suatu perundang-undangan. Yang kedua ada hukum adat. Hukum adat yaitu hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat setempat. Kemudian hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Kemudian ada hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui perjanjian internasional. Ada hukum doktrin juga yaitu hukum yang berasal dari pendapat menurut para ahli. Dan isinya adalah yang pertama lex generalis atau hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar, misalnya hukum perdata. Kemudian ada lex specialis yaitu hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang. Selain itu dari segi isinya hukum dapat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum private, hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu seperti hukum bisnis, hukum perdata, dan hukum acara perdata. Yang kedua ada hukum publik atau hukum yang berkaitan dengan fungsi negara seperti HTN dan HAN. Hukum pidana, hukum pidana dan hukum acara pidana. Kemudian ada klasifikasi sumber hukum menurut masa berlakunya. Yang pertama ius constitutum atau hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang atau bisa juga disebut sebagai hukum positif. Kemudian
ius constituendum, yaitu hukum yang masih harus ditetapkan atau hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.